Konon katanya seorang profesor. Itu bajingan yang, tapi bajingan itu sekaligus bajingan pengecut. Ajaib kan, tapi pengecut. Kan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremote. Cari sendiri tuh siapa yang meremote. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Rocky Gerung, kau telah menghina kepala negara, kau telah menghina Presiden Republik Indonesia. Saatnya kau harus dijebloskan ke penjara. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Hei Rocky Gerung, kalau Anda katakan Pak Jokowi pengecut, silakan hadapi kami relawan Jokowi ini. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Tangkap itu Rocky Gerung, tangkap, jebloskan ke penjara, harus masuk penjara. Rocky Gerung disikat Muldoko di demo di mana-mana. Kalau Rocky Gerung saat ini masih bisa tenang, tidak panik dan bisa tidur dengan sangat nyenyak, berarti dia memang bermental baja. Dia berani menghina presiden, itu sudah masuk kategori berani dalam level yang cukup ekstrim. Setelah menghina presiden dengan kalimat yang kasar, gelombang protes dan kemarahan makin lama makin besar. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu intinya. Dan tentu ini berbahaya. Dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya. Kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya, gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk, gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya, ucapannya yang buruk itu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental, gitu. Rocky Gerung, Anda kalau kritik yang sopan dong. Oke, jadi yang dilakukan Pak Presiden itu dungu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental, gitu. Nah, ini contoh tidak baik. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu intinya. Dan tentu ini berbahaya. Pertanyaan, saya minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Lo ucapan saya bukan pada relawan, saya nggak bilang relawannya bajingan, saya bilang presiden Jokowi bajingan. Nah kan nggak logiknya itu kan? Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental, gitu. Nah, ini contoh tidak baik. Konon katanya seorang profesor. Itu bajingan yang, tapi bajingan itu sekaligus bajingan pengecut. Ajaib kan, tapi pengecut gitu. Kan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremote. Cari sendiri tuh siapa yang meremote. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ada banyak sekali demo yang terjadi di beberapa kota. Misalnya sekelompok warga di Medan, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa dan mendesak supaya Rocky Gerung ditangkap. Ucapannya dianggap menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Demo lainnya juga terjadi di Balikpapan oleh sejumlah ormas. Mereka mengecam Rocky yang ucapannya dianggap memprovokasi terhadap pembangunan IKN. Setelah selesai demo, mereka lanjut ke Polda Kalimantan Timur untuk membuat laporan. Selain itu, ada juga Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak atau DAD se-Indonesia yang berdemo di depan Mabes Polri. Mereka keberatan dengan pernyataan Rocky Gerung dan meminta polisi segera menangkap dia. Di Bandung, Bekasi, dan Tangsel juga terjadi unjuk rasa. Ini masih belum seberapa. Ini masih demo pemanasan. Dalam beberapa hari ke depan, gelombang protes dan unjuk akan semakin besar. Salah satu relawan Jokowi yaitu Barikade 98 mengatakan akan ada demonstrasi besar pada 10 Agustus nanti yang akan dihadiri oleh 10.000 relawan. Mereka akan menuntut supaya Rocky Gerung ditangkap. Bukan cuma di demo di mana-mana, Rocky juga ditolak oleh sejumlah orang saat mengisi acara di Universitas Airlangga di Surabaya dan Universitas Darul Ulum di Jombang. Yang di Universitas Airlangga, acaranya batal beberapa jam sebelum dimulai, sedangkan yang di Jombang, acaranya tetap berjalan meskipun Rocky dikawal ketat. Tapi dalam hati, dia pasti panik dengan banyaknya protes dan demo agar dia ditangkap. Dia pasti paham, semakin besar gelombang unjuk rasa, tekanan terhadap penegakan hukum akan makin besar. Isu ini akan terus disorot dan dipelototin satu Indonesia. Jutaan pasang mata sedang menuju ke arah Rocky Gerung. Makanya tadi saya katakan, kalau Rocky Gerung tidak takut atau bahkan santai, berarti orang ini mentalnya luar biasa atau jangan-jangan ada yang mendukung dari belakang. Selain dari unjuk rasa, ternyata Rocky Gerung diberi peringatan keras oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. KSP menilai statement Rocky Gerung sudah masuk ke ranah pribadi, sehingga wajar banyak masyarakat yang melaporkan dia. Muldoko mengatakan, salah satu tugas KSP adalah menjaga kehormatan kepala negara. Mereka bisa melakukan tindakan tegas sesuai koridor hukum dalam menjaga kehormatan presiden. Ini statement Muldoko yang menohok. Dia bilang sebagai seorang prajurit, dia bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi dia minta Rocky jangan coba-coba mengganggu presiden. Isu ini nyata-nyata sudah membawa situasi yang tidak baik. Harusnya Rocky bisa memberikan tauladan kepada anak cucu karena akan membawa presiden yang kurang baik di masa yang akan datang. Muldoko meminta agar aparat penegak hukum bisa mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan pernyataan yang menyerang seorang kepala negara. Di masa mendatang, memaki kepala negara bisa dianggap sebagai hal yang wajar karena tidak ada ketegasan dalam penindak tegas pelaku penghinaan. Orang-orang akan berpikir, wah, memaki presiden ternyata aman-aman aja, jadi boleh dong kita juga maki-maki presiden. Akhirnya ini jadi sebuah kebiasaan. Kalau begini caranya, di mana wibawa seorang presiden yang dihina seenaknya? Kalau lagi bad mood, presiden dimaki-maki. Kalau presiden membuat kebijakan yang tidak dia suka, dia maki-maki. Apakah ini yang mau kita lihat di masa depan?